Kemenangan atas Bahrain memang wajib kita syukuri, karena bagaimanapun dengan hasil tersebut, kini peluang untuk Piala Dunia masih terbuka. Dan kemenangan Indonesia sendiri tak lepas dari permainan timnas yang makin solid, terutama lini belakang yang dipimpin oleh Jay Itzes serta Justin Hubner dan Rizky Ridho, di mana ketiganya benar-benar menampilkan performa yang mengesankan. Ridho menjadi salah satu bek lokal yang mendapatkan kepercayaan penuh selama 90 menit malam tadi. Dia pun membuktikan kualitasnya di depan Patrick Kluivert. Ketenangan dan kecerdasannya dalam membaca permainan lawan membuat pemain Bahrain cukup frustasi. Bahkan, melihat performa Ridho malam tadi, membuat Jay Itzes tak sungkan untuk mengajak Ridho menjejaki karirnya di kancah sepak bola Eropa. Karena dengan kualitas permainan seperti itu, pastinya banyak tim-tim dari Italia yang butuh akan jasanya. Indonesia benar-benar beruntung punya pemain sekali Jay Itzes. Pasalnya, pemain 24 tahun itu benar-benar menunjukkan kalau dia memang pemain berkualitas. Apalagi pengalamannya bermain di Serie A dan menjadi kapten utama di Venezia musim ini, membuat jiwa leadership Bang Jay makin mantap aja. Dan hal itu bisa kita lihat bagaimana dia memimpin para timnas dengan sangat baik. Ya, meski bermain di Eropa dengan cuaca yang tak sepanas di Jakarta, awalnya semua mengira Bang Jay bakal kesulitan beradaptasi. Namun kini, Bang Jay seolah membuktikan kalau bakat memang gak bisa bohong. Mau bermain di kondisi seperti apapun, ya mainnya tetap bagus. Dan hal serupa juga ditunjukkan oleh Romeni. Dia menjadi idola baru fans Indonesia saat ini, usai mencetak 2 gol dari 2 pertandingan bersama timnas Indonesia. Sementara itu, kembali ke Jay Itzes. Dia akhirnya diduetkan lagi dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner. Hasilnya pun bisa kita lihat sendiri, ketiganya bermain sangat memuaskan. Ketenangan serta kecerdasan dalam membaca pergerakan lawan benar-benar berhasil membuat para pemain Bahrain frustasi di lapangan. Termasuk Rizky Ridho yang sempat dicadangkan ketika melawan Australia kemarin. Di match malam tadi, Ridho seolah membuktikan kualitasnya di depan Patrick Kluivert. Dia bermain cukup tenang, bahkan beberapa kali membuat save-save yang cukup krusial. Sehingga hal yang cukup wajar kalau penampilan Ridho malam tadi mendapatkan banyak perhatian, termasuk Patrick Kluivert sendiri. Ya, salah satu aksi terbaik Rizky Ridho tersaji di menit 48. Ia berhasil menyundul bola agar tak masuk ke gawang timnas Indonesia. Jika tak ada Rizky Ridho, bola diyakini masuk karena posisi kiper timnas Indonesia, Maarten Pas, sudah mati langkah. Patrick Kluivert menegaskan Rizky Ridho punya potensi besar untuk berkembang lagi. Ia meyakini bek bertinggi badan 183 cm ini semakin bersinar ke depannya jika nggak pernah berpuas diri dengan kemampuan saat ini. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa, ia sangat hebat. Ia memang layak mendapat kesempatan menjadi starter, kinerjanya sangat bagus. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi, ia layak dipuji. Ia punya masa depan yang cerah, saya sangat senang dengan performanya malam ini, kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers kelar pertandingan, Selasa 25 Maret 2025. Terima kasih pertama-tama untuk support kalian yang luar biasa pada kami. Hanya satu pesan saya yang perlu kalian ingat,
Semuanya yang ada di sini main semuanya dari hati dan akan memberikan semuanya untuk Indonesia. Kalian jangan khawatir, semuanya akan berikan segalanya untuk Indonesia. Trio preman timnas buat Bahrain frustasi. Rizky Ridho berhasil membentuk trio mematikan di lini belakang bersama Jaitzes dan Justin Hubner. Dari 7 kesempatan main bareng sebagai starter, trio ini membantu timnas Indonesia mencatatkan 6 clean sheet. Dan ya, memang harus diakui kalau ketiganya bermain sangat apik pada match malam tadi. Rizky Ridho dan Jaitzes dengan ketenangan dan permainan elegan, sementara Justin Hubner dengan permainan khasnya yang barbar dan gak kenal kompromi terhadap lawan. Bahkan beberapa kali aksinya berhasil membuat para pemain Bahrain tampak cukup kesal. Jaitzes ajak Ridho ke Italia. Jai dan Ridho kembali menunjukkan solidnya lini belakang timnas Indonesia ketika keduanya dimainkan bersama. Lihatlah kokohnya Ridho saat berduel one on one, kokohnya Jaitzes dalam membaca serangan lawan. Dan sekali lagi, dua pemain ini saling bahu-membahu dengan sangat baik untuk mengisi ruang kosong di pertahanan timnas. Melihat performa Ridho yang semakin ciamik, membuat Jaitzes gak sungkan untuk mengajak Ridho mencoba keberuntungannya bermain di Liga Italia. Tak harus langsung bermain di Serie A, Ridho bisa mulai dari Serie B terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh Jaitzes dulu. Karena Bang Jai cukup percaya akan kemampuan Rizky Ridho yang memang layak bersaing di Liga Italia. Alex Pastor sosok di balik kemenangan timnas. Di balik kemenangan tersebut, sosok Alex Pastor, asisten pelatih yang bekerja sama dengan Patrick Kluivert, mendapat sorotan. Peran Alex Pastor, khususnya dalam merumuskan strategi permainan, menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat sepak bola. Kemenangan ini diraih di tengah spekulasi mengenai kontribusi signifikan Pastor dalam merancang taktik yang diterapkan tim Garuda. Meskipun pelatih kepala tetap Patrick Kluivert, banyak yang meyakini bahwa Pastor sebagai asisten berperan penting dalam menentukan strategi pertandingan. Ia dikabarkan mendorong penerapan strategi Catenaccio, sebuah strategi bertahan yang menekankan pertahanan terorganisir dan serangan balik yang efektif. Aktifnya Pastor dalam sesi latihan sebelum pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain semakin memperkuat spekulasi ini. Keputusan akhir mengenai strategi dan susunan pemain memang tetap berada di tangan Kluivert. Namun pengaruh Pastor terhadap strategi bertahan yang diadopsi timnas Indonesia nggak bisa dipungkiri. Beberapa pengamat sepak bola bahkan menilai bahwa filosofi sepak bola Pastor yang kini lebih condong ke pendekatan pragmatis sangat cocok untuk skuad Garuda saat ini. Dan hasilnya pun bisa kita lihat malam tadi. Timnas Indonesia memang cocok bermain pragmatis untuk saat ini. Dan sebenarnya apa yang selama ini dilakukan Sinteyong sudah sangat benar. Tapi ya sudahlah, kan banyak pundit-pundit yang jauh lebih sok paham akan kondisi timnas saat itu, sehingga STY harus kehilangan pekerjaannya. Ya, terlepas dari apapun jika bicara soal Rizky Ridho, salah satu hal yang kami pikir menjadi kunci, gimana ia bisa jadi back yang terus berkembang dan semakin baik dari hari ke hari, adalah kemampuannya untuk terus belajar kepada pemain yang jauh lebih baik dan berpengalaman.
Di Liga 1 di mana ia bermain untuk Persija Jakarta, Ridho cukup diuntungkan saat bisa bermain dengan pemain kelas dunia seperti Kudela yang juga pernah main di Piala Dunia bersama timnas Ceko. Di situ, Ridho pernah menjelaskan jika ia selalu tanya kepada Kudela untuk jadi pemain yang lebih bagus, seperti yang ia jelaskan di podcast Sport 77 berikut ini. Di situ juga Ridho ketemu Kudela berarti ya? Iya, pemain timnas ya. Pemain timnas main di Piala Dunia. Apa dia bilang? Dia ngasih pesan. Waktu itu kayak saya tanya aja gimana gitu-gitu kan, terus dia jelasin kalau lebih ke spesifik aja kayak pokoknya bola di sini, Ridho harus di sini, saya siap di sini. Ketika bola di sana, saya harus tutup sini dan Ridho tutup sini karena kebanyakan pemain pasti crossingnya ke sini, dia bilang kayak gitu. Jadi kan lebih. Hal yang sama pun dijelaskan oleh Ridho soal gimana ia selalu mau mendengarkan arahan Jay Itzas. Menurutnya, ketika bermain bersama Jay Itzas, pemain Venezia itu selalu jadi sosok yang banyak bicara. Dan untungnya, Ridho ini selalu mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Jay. Hal inilah yang kemudian membuat Ridho dan Jay semakin memiliki pemahaman yang kuat di lapangan. Dan sekali lagi, apa yang ditunjukkan Rizky Ridho jelas luar biasa. Dia menjadi salah satu pemain lokal yang bisa menunjukkan performa konsisten sejauh ini. Dan semoga saja dengan bakatnya itu, Ridho bisa bermain di Eropa.